Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, ikhwatal Islam, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, yang alhamdulillah dengan taufiknya kita kembali dipertemukan di majelis ilmu yang mulia di pagi hari ini, ya, secara online, untuk melanjutkan pembahasan kajian kitab yang sangat bermanfaat tentang segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu. Kitab Miftahud Daris Sa'adah, buah karya Abdullah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, di pembahasan al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, ilmu, keutamaan dan kemuliaannya. Ya, barakallahu fikum, ikhwatal Islam rahimakumullah. Kita sedang masih melanjutkan pembahasan di segi keutamaan ilmu yang ke-130, ya, dan ini pembahasan yang sangat panjang karena ini adalah segi yang terakhir dari segi keutamaan ilmu yang beliau bahas di sini. Di segi ini beliau membahas tentang bainal ilmi wa tafakkur, ya, antara ilmu dan memikirkannya. Ya, memikirkan dan merenungkan ilmu, keutamaannya sangat besar, bahkan melebihi banyak keutamaan amalan-amalan sunnah dalam Islam. Sudah kita nukilkan di pertemuan yang lalu tentang bagaimana memikirkan atau merenungkan ilmu bisa menjadikan seseorang bersemangat untuk mengamalkannya, untuk menundukkan hawa nafsunya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Memikirkan ayat-ayat Al-Qur'an misalnya tentang hari akhir, apalagi tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita semakin mengagungkannya, mencintainya. Sudah kita baca beberapa keterangan para ulama di pertemuan yang lalu, termasuk ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yang mengatakan, ista'inu alal kalami bis samti wa alal istinbati bil fikrati. Ya, jadikanlah penolong bagimu untuk ucapanmu, yakni untuk mengurangi keburukan ucapan dengan cara diam, dan untuk bisa mengambil kesimpulan hukum dengan cara al-fikrah, memikirkan dalil yang ada di hadapan kita. Nah, jadi kenapa nukilan dari pernyataan para ulama salaf ini menyebutkan keutamaan al-fikrah atau tafakkur, memikirkan ilmu, merenungkan ilmu yang demikian tinggi? Di sini diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sebabnya. Kata beliau, wa hadza li'anna al-fikrata amalul qalbi wal ibadatu amalul jawarih wal qalbu asyrafu minal jawarihi fakana amaluhu asyrafu min amalil jawarih. Ini semua karena al-fikrah, memikirkan ilmu itu, merenungkan ilmu itu adalah amalan hati. Yani segi kenapa sampai para ulama menyebutkan memikirkan atau merenungkan ilmu itu lebih utama dibandingkan sekedar beramal, karena memikirkan ilmu itu adalah perbuatan hati. Sedangkan ibadah biasa itu adalah amalan anggota badan. Sementara hati itu lebih mulia dibandingkan anggota badan, maka berarti amalan hati atau perbuatan hati lebih mulia, lebih utama, ya, dibandingkan amalan anggota badan. Nah, itu salah satu pertimbangan sehingga telah kita baca bagaimana penjelasan para ulama yang menyebutkan keutamaan memikirkan dan merenungkan ilmu ini.
Kata Ibnu Qayyim selanjutnya, wa aidan fattafakkuru yuki'u sahibahu minal imani ala ma la yuki'uhu al-amalul mujarradu. Pertimbangan lain, at-tafakkur, memikirkan atau merenungkan ilmu, itu akan bisa yuki'u sahibahu minal imani, akan bisa menumbuhkan kepada seorang hamba iman, menguatkan imannya, yang ini tidak bisa ditumbuhkan dengan amal semata-mata kalau tanpa ada perenungan. Jelas sekali, Al-Quran saja ketika diturunkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sudah pernah kita sebutkan contohnya juga, menyebutkan bahwa perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran misalnya, itu tujuannya dibuat agar manusia bisa memikirkan dan mengambil pelajaran darinya. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Maka perumpamaan-perumpamaan itu kami buat bagi manusia agar mereka bisa merenungkannya, bisa memikirkannya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, wahai Rasulullah, penuh dengan keberkahan di dalamnya, kebaikan-kebaikan yang banyak, agar manusia bisa merenungkan, memikirkan kandungannya, dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Jelas sekali, perenungan dan memikirkan kandungan ilmu ini akan bisa mewujudkan, menguatkan iman, yang itu tidak akan terwujud dengan beramal semata-mata tanpa ada perenungan tadi. Fa inna tafakkura yujibu lahu min kishafil haqa'iqi, min kishafi haqa'iqil umuri wa dhuhuriha lahu wa tamayyuzi maratibiha fil khairi wa syarri wa ma'rifati mafduliha min fadiliha wa akbahiha min qabihiha wa ma'rifati asbabiha al-musilati ilaiha wa ma yuqawimu tilkal asbabi wa yadfa'u mujibaha wa tamyizi bainama yanbaghi sa'yu fi tahsilihi wa bainama yanbaghi sa'yu fi daf'i asbabihi wal farqi bainal wahmi wal khayali al mani'i li aktsarin nufusi min intihazil furasi ba'da imkaniha wa baina sababil mani'i haqiqatan fayashtagilu bihi dunal awal. Kemudian kata beliau juga, tafakur, memikirkan atau merenungkan ilmu, itu bisa melahirkan bagi orang yang melakukannya inkishafu haqa'iqil umur, tersingkapnya hakikat dari segala perkara yang ada di hadapannya dan menjadi jelas di hadapannya, serta dia bisa membedakan tingkatan-tingkatannya dalam kebaikan dan keburukan. Orang yang memikirkan ilmu, dia bisa mengetahui satu amal ada yang lebih utama dibandingkan yang bawah. Ketika bertentangan, mana yang dia harus dahulukan. Ini semua membutuhkan ilmu, membutuhkan perenungan. Tidak sekedar dia melakukan, dia berpikir dulu, oh ini lebih utama, saya harus dahulukan ini. Bagaimana caranya supaya saya bisa dapatkan kedua-duanya sekaligus? Kalau tanpa berpikir, mungkin dia tidak bisa dapatkan keutamaan yang lebih. Ya, tapi dengan berpikir dia bisa mendapatkan keutamaan yang lebih karena dia bisa tamayus, membedakan antara tingkatan-tingkatan kebaikan, tingkatan-tingkatan dalam kebaikan maupun keburukan. Kemudian dengan berpikir dia bisa mengenal mafduliha min fadiliha, satu amalan yang lebih utama dibandingkan yang di bawah. Kan sudah pernah kita jelaskan, kita pernah juga baca di sini keterangan para ulama, misalnya syaitan memperdaya manusia dengan tingkatan-tingkatan godaan. Ketika dia tidak bisa memperdaya manusia untuk melakukan keburukan, mungkin sebagian orang merasa dia sudah bebas dari tipu daya syaitan. Ternyata syaitan punya godaan, misalnya seseorang dibuat dia kelihatannya sibuk beramal, tapi amal-amal yang mafdul, yang kurang keutamaannya, sehingga dia meninggalkan amal yang lebih utama.
Contoh seperti thalabul ilmi. Sebagian orang ketika tidak paham dia meremehkan. Kenapa kita harus belajar terus? Kapan kita beramal? Padahal menuntut ilmu memperbaiki amalnya, membenarkan pemahamannya, membenarkan bahkan akidah dan imannya. Ketika dia lupa atau lalai dari menuntut ilmu, akhirnya syaitan masuk membisikkan syubhat, kerancuan kepadanya. Akhirnya dia melakukan pelanggaran, bahkan di atas namakan agama. Maka syaitan terkadang menggoda manusia dengan amal-amal, sibuk dengan sesuatu. Kelihatannya dia beramal, tapi ternyata pada saat yang bersamaan ketika dia sibuk dengan amal ini, dia meninggalkan amal yang lebih tinggi kedudukannya. Dan ini termasuk tipu daya syaitan sebagaimana penjelasan dari para ulama seperti Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnul Jauzi, dan para ulama lainnya. Nah, baik. Kata beliau, wa akbahiha, dia bisa mengetahui amalan yang paling buruk dibandingkan yang keburukannya lebih ringan dibandingkan amal paling buruk tersebut. Dia bisa mengenal sebab-sebab yang menyampaikan kepada hal itu dan hal-hal yang bisa merintangi sebab-sebab tersebut atau bisa menolaknya. Demikian pula dia bisa mengenal, membedakan antara hal-hal yang pantas dia usahakan untuk bisa mencapainya dan hal-hal yang sepantasnya dia berusaha untuk menolak sebab-sebabnya. yakni apa yang harus dia capai, apa yang harus dia hindari. Wal farqi, kemudian dia bisa membedakan antara waham dan khayalan, merupakan penghalang bagi kebanyakan jiwa manusia untuk segera memanfaatkan kesempatan setelah dia punya peluang besar untuk melakukannya, dan antara sebab yang menghalanginya secara hakiki sehingga dia bisa mengambil kesempatan dari yang pertama, mengambil kesempatan dari hal ini bukan yang pertama tadi. Ini kadang-kadang ada seseorang merasa bahwa dia terhalang untuk melakukan kebaikan, padahal itu hanya waham dan khayalannya saja. Syaitan yang akan membisikkannya, padahal ini bukan penghalang sebenarnya. Untuk membedakan antara hal ini dengan penghalang yang hakiki, maka ini semua membutuhkan pemikiran dan perenungan terhadap ilmu yang akan membimbing dia dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membedakan dua hal ini, sehingga dia mengetahui mana yang harus dia segera mengambil kesempatan tersebut dan mana hal yang memang di luar kemampuannya untuk melakukannya sehingga dia meninggalkannya. Baik. Kata beliau selanjutnya, fama qata'al abdu abda an kamalihi wa falahihi wa sa'adatihi al-ajilati wal ajilati qati'un a'zamu minal wahmil ghalibi ala nafsi wal khayali alladhi huwa markabuha bal bahruha alladhi la yanfaku sahibu la tanfaku sabihatan fihi wa innama yuqta'u hadzal al-aridu bi fikratin sahihatin wa azmin sadiqin yumayyizu bihi bainal wahmi wal haqiqah. Dan tidaklah memutus atau menghalangi seorang hamba dari kesempurnaannya, dari keberuntungannya, kebahagiaannya di dunia maupun di akhirat, tidaklah menghalanginya satu penghalang pun yang lebih besar daripada yang namanya waham tadi. Waham itu persangkaan, sekedar persangkaan yang tidak ada wujudnya, yang ini memang dominan bagi jiwa manusia, serta khayalan yang merupakan tunggangannya, yang senantiasa dia selalu berada di dalamnya, berenang di dalam lautan khayalan tersebut. Dan hanyalah yang bisa menghilangkan penghalang ini
bisa menghilangkan gangguan ini adalah ketika dia memiliki pemikiran yang benar, ketika dia memiliki perenungan yang benar terhadap dalil, ketika dia merenungkan keutamaan-keutamaan yang Allah janjikan di dalam ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis yang sahih. Dengan perenungan ini membenarkan arah pemikirannya, kemudian menguatkan azam, tekad yang kuat dalam dirinya, tekad yang jujur dalam dirinya, untuk kemudian bisa membedakan mana yang namanya waham, khayalan-khayalan palsu tadi, dengan hakikat yang seharusnya berusaha untuk dikejarnya. Ya, orang kita tahu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tipu daya syaitan. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Syaitan selalu membangkitkan janji-janji palsu dan angan-angan kosong bagi manusia. Dan tidak lain yang dijanjikan oleh syaitan kecuali hanya tipu daya semata-mata. Ini kita harus pahami. Sehingga sewaktu kita memandang satu perbuatan buruk, misalnya kelihatannya baik, kelihatannya menyenangkan, kita harus yakin ini cuma khayalan saja. Karena keburukan hakikatnya pasti mendatangkan pada bencana, ketidaktenangan hati, jauhnya dari kebahagiaan, dan semua keburukan-keburukan yang lainnya. Kita harus memikirkan janji-janji Allah, keterangan-keterangan yang nyata, yang merupakan sebaik-baik petunjuk dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih tentang hakikat mengamalkan kebaikan, hakikat mengikuti petunjuk Allah, agar kita tahu inilah kenyataan yang sebenarnya yang harusnya kita berusaha mengejarnya. Kita ingat sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Huffatil jannatu bil makarihi wa huffatin naru bisyahawat." Surga itu dilingkupi dengan hal-hal yang makarih, yang tidak disukai oleh nafsu. Dihalangi, maka kita perlu menembus hal-hal yang tidak disukai nafsu ini biar ketemu surganya. Huffatil jannatu bil makarih. Sedangkan wa huffatin naru bisyahawat, neraka itu dilingkupi atau ditutupi dengan hal-hal yang disukai oleh syahwat manusia. Makanya perlu kita tembus dengan perenungan ilmu setelah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan tekad yang kuat agar kita bisa menembus syahwat ini, agar kita tahu bahwa ternyata ujung-ujungnya adalah neraka atau penderitaan, siksaan dunia dan akhirat. Naudzubillahi min dzalik. Nah, baik, wa kadzalika idza fakkara fi awaqibil umuri wa tajawaza fikruhu mabadi'aha wada'aha mawadi'aha wa alima maratibaha fa idza warada alaihi waridud dhanbi wasyahwati fatajawaza fikratal ladzatihi wa syahwati wa farahin nafsi bihi ila su'i aqibatihi wa ma yatarattabu alaihi minal alami wal huzni alladhi la yuqawimu tilkal ladzati wal farha tilkal ladzata wal farhata. Ya, demikian pula jika seseorang merenungkan tentang misalnya akibat dari segala sesuatu yang dilakukannya. Apa akibatnya kalau dia berbuat ini, berbuat dosa ini, naudzubillahi min dzalik. Kemudian pemikirannya itu melewati hal yang terlihat di awal, yang terkesan indah di awal. Kemudian dia meletakkannya sesuai dengan tempatnya. Dia mengetahui tingkatan-tingkatannya. Maka ketika datang kepadanya godaan untuk berbuat dosa atau memperturutkan syahwatnya, maka dia akan melewati pemikiran sekedar kelihatannya indah, lezat di awalnya, enak di awalnya, memperturutkan syahwatnya, ya, sekedar gembiranya nafsu ketika melakukan hal itu, dia melewatinya dengan memikirkan akibat buruknya, ya, dan kesudahan yang akan timbul setelah itu berupa rasa sakit, kesedihan yang mendalam, yang ini tidak sebanding dengan kelezatan atau kegembiraan yang tampak di awal tersebut. Kata beliau, "Wa man fakkara fi dzalika fa innahu
la yakadamu la yakadu yakdimu alaih. Ya, barang siapa yang memikirkan hal ini, maka hampir-hampir dia tidak akan mungkin melakukan perbuatan dosa atau mengikuti keinginan syahwatnya tersebut. Semua dengan izin Allah, dengan taufik dari Allah, akan dimudahkan bagi seorang hamba ketika dia memikirkan. Kenapa orang melakukan perbuatan dosa? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari segala keburukan. Karena dia tidak berpikir di awal. Tidak merenungkan akibatnya. Syaitan menyuruh dia untuk segera mengambil apa yang disukai syahwatnya tersebut. Kalau dia merenungkan, kalau dia memikirkan, apalagi kalau dia mengetahui ini akan menjadi sebab kemurkaan Allah, ini akan menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tempat bersandarnya, tempat meminta segala kebutuhannya. Bagaimana kalau Allah murka kepadanya? Kemudian memikirkan keburukan yang akan ditanggung setelah ini, itu keburukan yang bisa menimpa, merusak dunia dan akhiratnya. Maka kata beliau, hampir-hampir tidak ada orang yang akan melakukan perbuatan dosa seperti itu, ya, memperturutkan syahwatnya kalau dia memikirkan hal ini. Nah, wa kadzalika idza warada ala qalbihi waridur rahati wad da'ati wal kasali wat taqaudi anil masyaqqati ta'ati wa ta'abiha hatta abara bi fikrihi ila ma yatarattabu 'alaiha minal ladzati wal khairati wal afrahi allati tagmuru tilkal alama allati fi mabadi'iha bin nisbati ila kamali awaqibiha wa kullama ghasa fikruhu fi dhalika ishtadda talabuhu laha wa sahula 'alaihi mu'anatuha wastaqbalaha binashatin wa quwwatin wa azimah. Wa kadzalika idza faqara fi muntaha ma yasta'biduhu minal mali wal jahi was suwari wa nadhara ila ghayati dzalika bi aini fikrihi istaha min aklihi wa nafsihi an yakuna abdan lidzalika. Kata beliau, demikian pula jika datang ke hatinya godaan syaitan untuk mengutamakan rohah, ya santai, tidak usah berbuat, bermalas-malasan, tidak mau menanggung susahnya mengamalkan ketaatan, tidak mau berpayah-payah mengamalkan amal-amal ketaatan, ya, sehingga kemudian dia bisa melewati dengan pemikirannya kepada kesudahan, ya, balasan baik bagi orang yang mengamalkan kebaikan berupa kelezatan yang hakiki, kebaikan-kebaikan dan kebahagiaan, yang tentu ini akan bisa menutupi penderitaan-penderitaan yang dirasakan di awalnya, ya, ketika dibandingkan dengan kesempurnaan kebahagiaan yang dirasakan di akhirnya. Maka setiap kali pemikirannya menyelami hal ini, maka dia akan memotivasi dia untuk semakin semangat mencari kebaikan. Dan untuk memudahkan dia menghadapi penderitaan di awal. Dia akan menghadapinya dengan semangat, dengan kekuatan, dengan semangat, dengan keyakinan, dengan tekad yang kuat. Ya. Sebagaimana demikian pula ketika dia memikirkan tentang akibat buruk atau kesudahan dari hal-hal yang memperbudak dirinya, misalnya harta, kedudukan, atau rupa atau sesuatu yang dicintainya dalam urusan dunia. Maka ketika dia memandang hal ini, memandang kesudahan atau akibat akhir dari hal ini dengan pemikirannya, maka mestinya setelah itu dia akan merasa malu terhadap akalnya sendiri dan jiwanya sendiri, karena kenapa dia bisa menjadi budak dari hal-hal tersebut. Padahal dia harusnya yang menundukkan perkara-perkara dunia tadi, tapi ini malah dia yang diperbudak dengan hal tersebut. Kenapa? Karena dia tidak
menggunakan pemikirannya, perenungannya terhadap hal-hal tersebut. Kama qila, sebagaimana ucapan seorang penyair yang mengatakan, "Lau fakkarul ashiku fi muntaha husnil ladzi yasbihi lam yasbih." Seandainya orang yang sedang larut dalam kesenangan, kecintaan yang berlebihan terhadap dunia, memikirkan kesudahan dari hal yang memperbudak dirinya, maka hal itu tidak akan memperbudak dirinya seandainya dia memikirkan dengan jujur. Ala kulli hal di sini, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, barakallahu fikum, di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mencontohkan banyak sebab-sebab perenungan dan memikirkan ilmu agama yang menjadi sebab kemuliaan dan keselamatan kita dari banyak keburukan. Menjadi sebab kita bersemangat mengamalkan ketaatan dan menjauhi keburukan. Menjadi sebab kita akan lebih dekat, lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merenungkan kemahaindahan nama-namanya, kemahasempurnaan sifat-sifatnya, menguatkan iman kita. Sewaktu kita merenungkan dalil-dalil tentang janji keutamaan, kenikmatan di akhirat, menjadikan kita bersemangat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan tidak berlebihan mencintai urusan-urusan dunia, dan banyak hal yang beliau contohkan di sini untuk menggambarkan bagaimana keutamaan berfikir atau merenungkan ilmu yang melebihi dari banyak amalan-amalan ibadah sunnah yang tidak disertai dengan perenungan tersebut. Oleh karena itu, ini jelas menunjukkan keutamaan dan kemuliaan ilmu, karena dengan sebab kita memahami ilmu, kita akan bisa melakukan pemikiran dan perenungan seperti yang beliau terangkan di sini. Insya Allah kelanjutan pembahasan masalah ini kita akan bahas kembali di pertemuan berikutnya, karena pembahasan ini cukup panjang. Saya katakan tadi, ini adalah segi yang terakhir dari pembahasan segi-segi keutamaan ilmu di pembahasan dari kitab Miftahu Daris Sa'adah yang dicantumkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam pembahasan ini. Maka demikianlah, untuk kesempatan kali ini kami cukupkan sampai di sini penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi motivasi kebaikan bagi kita semua, dan tentu saja sebab untuk kebaikan dan istiqomahnya kita di dunia sampai di akhirat nanti, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji tadi bisa menjadi bekal untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kami cukupkan sampai di sini. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.